Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di Rifka Math Lab. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kali ini kita akan membahas statistika di kelas 10. Statistika itu adalah ilmu atau cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan simpulan dari data yang berupa angka-angka. Di statistika ini ada namanya data heterogen dan data homogen. Kalau heterogen berarti datanya ada yang jaraknya terlalu jauh dari kelompoknya. Kalau homogen tidak memiliki datum yang jaraknya terlalu jauh dari kelompoknya. Nah, jadi kita bisa membedakan data heterogen dan homogen ini dari pencilan. Apakah sebuah data itu ada pencilan atau tidak? Nah, pencilan itu adalah yang mengakibatkan data itu tidak normal. Nah, jadi supaya kita lebih paham apa itu pencilan, kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini adalah sebuah rumah yang berjejer. Nah, lalu di sini ada sebuah rumah yang terpisah sendiri. Nah, kalau dalam statistika inilah yang disebut sebagai pencilan. Nah, artinya nanti di statistika itu untuk mengetahui data itu ada pencilan atau tidak, menggunakan pagar dalam dan pagar luar. Kalau biasanya pagar itu kan kita gunakan untuk membatasi rumah. Nah, tetapi kalau di data, pagar dalam dan pagar luar itu digunakan untuk melihat atau membatasi data. Nah, kalau ada data yang berada di luar dari pagar dalam atau pagar luar, maka data itulah disebut sebagai data pencilan. Kita masuk ke contoh soal. Namun sebelum masuk ke contoh soal, kita akan pahami dulu jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, hamparan adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Lalu kita cari simpangan kuartilnya, setengah dari hamparan. Nah, ini langkah kita cari yaitu 3/2 dari hamparan. Langkah ini digunakan untuk menentukan pagar dalam atau pagar luar. Nah, pagar dalam itu adalah satu langkah di atas dari kuartil pertama atau Q1 kurang langkah. Pagar luar itu adalah satu langkah di atas di bawah dari langkah kuartil 3 atau Q3 tambah langkah. Jadi tadi pagar dalam dan pagar luar tentu digunakan untuk membatasi data serta melihat data pencilan. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai pencilan dari data berikut. 23, 58, 48, 60, 58, 60, 73, sampai 68. Kalau kita lihat ini datanya belum tersusun rapi, maka kita rapikan dulu dari terkecil sampai tertinggi. Angka terkecilnya adalah 23 dan terbesarnya adalah 73. Nah, ini kita hitung datanya ada 8. Maka kita cari dulu nilai tengah atau kuartil 2-nya. Tentu kuartil 2-nya berada di sini. Ini kuartil 1 dan ini kuartil 3. Nah, kuartil 2-nya adalah bilangan atau data yang berada di antara 58 dan 60. Atau cara cepatnya adalah 58 tambah 60 dibagi 2. Maka kuartil 2-nya 59, kuartil 1-nya 53, dan kuartil 3-nya 64. Sekarang kita cari hamparannya. Hamparan tadi selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas 64, kuartil bawah 53, jadi hamparannya adalah 64 kurang 53 sama dengan 11. Sekarang kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disingkat dengan QD, setengah dari nilai hamparan. Setengah dari nilai 11 adalah 5,5. Nah, sekarang kita cari langkah, karena ini yang paling dibutuhkan untuk menentukan pagar dalam dan pagar luar. Langkah adalah 3/2 dari hamparan. 3/2 dari 11 adalah 16,5. Nah, selanjutnya kita cari pagar dalam. Pagar dalam adalah Q1 kurang langkah. Q1-nya tadi adalah 53 dikurang 16,5. Maka Q1-nya 36,5. Sekarang kita cari pagar luar. Pagar luar Q3 tambah langkah. Q3 64 dan langkahnya tadi 16,5, maka pagar luarnya adalah 80,5. Sekarang kita fokus terhadap datanya terlebih dahulu. Apakah ada data yang dia lebih kecil dari 36,5? Nah, ternyata ada, yaitu 23. Maka di data ini terdapat pencilan, yaitu 23. Nah, angka 23 inilah yang membuat data ini tidak normal. Kira-kira seperti itu untuk pencilan. Atau boleh kita lihat dari pagar luar, apakah ada data yang lebih besar dari 80,5. Nah, ini tidak ada ya. Kalau pagar dalam itu biasanya dipakai untuk mencari data yang menyimpang. Pagar luar itu mencari data yang sangat ekstrim.
Dan biasanya pencilan itu muncul bisa saja karena salah mengetik data atau kesalahan pengukuran atau memang kejadian yang sangat berbeda dari biasanya. Sekarang kita masuk untuk membandingkan nilai matematika dengan nilai fisika. Ini adalah nilai matematika dan inilah nilai fisika. Nah, kita membandingkan mana yang paling baik di antara matematika dan fisika ini. Nah, kalau kita lihat nilai matematikanya memang cukup tinggi rata-rata. Kalau di bawah 60 itu kan hanya 4 orang. Kalau di fisika yang di bawah 60 itu kurang lebih sekitar 13 orang. Nah, tapi tidak bisa kita pastikan nilai matematika yang lebih baik. Belum tentu karena kita harus olah dulu terlebih dahulu datanya. Nah, dari nilai matematika ini, Q2-nya berada di antara 83 dan 85. Q1-nya yaitu diperoleh 84. Nah, Q1-nya kita cari berada di antara 73 dan 75, maka diperoleh Q1-nya 74, dan Q3 berada di antara 88 dan 88, maka Q3-nya 88. Untuk nilai fisika, Q2-nya berada di antara 71 dan 71, tentu Q2-nya 71, dan Q1-nya berada di antara 51 dan 53, maka Q1-nya 52,5, dan Q3-nya berada di antara 86 dan 86, jadi Q3-nya adalah 86. Nah, kita lihat kalau memang nanti di matematika ada data pencilan, berarti fisika yang terbaik, atau sebaliknya. Nah, untuk nilai matematika kita cari dulu. Hamparannya adalah 88 kurang 74, yaitu 14. Simpangan kuartilnya setengah dari 14, yaitu 7. Dan langkahnya 32 dari 14, yaitu 21. Maka pagar dalamnya adalah 53, pagar luarnya adalah 109. Nah, kita lihat nilai matematikanya terlebih dahulu. Nah, lalu kita fokus terhadap pagar dalam. Apakah ada data lebih kecil dari pagar dalam? Ternyata ada, yaitu 23 dan 48. Maka 23 dan 48 ini adalah data pencilan. Apakah ada data yang lebih besar dari 109? Tidak ada. Nah, berarti data pencilannya adalah 23 dan 48. Sekarang kita bandingkan ke fisika. Di matematika terdapat dua data pencilan, 23 dan 48. Nah, untuk nilai fisika, kita peroleh hamparannya adalah 33,5. Dan simpangan kuartilnya kita peroleh 16,75. Langkahnya kita peroleh 50,25. Nah, pagar dalamnya kita peroleh 2,25. Pagar luarnya kita peroleh 136,25. Nah, kita lihat apakah ada data yang lebih kecil dari 2,25 dan apakah ada data yang lebih dari 136,25. Dan kalau kita lihat, ini tidak ada data yang di bawah 2,25, tidak ada data di atas 136,25. Yang artinya di fisika tidak terdapat data pencilan. Jadi dapat kita simpulkan nilai fisikalah yang paling baik. Oke, cukup sekian mengenai statistika mengenai pencilan untuk hari ini. Kita lanjut videonya besok atau minggu depan. Terima kasih, bye-bye.